Halo semua, perkenalkan nama saya Ika Arya Adiwiguna. Saya adalah siswa praktek kerja lapangan yang berasal dari SMK Negeri 1 Denpasar. Saya saat ini sedang melaksanakan kerja praktek lapangan di Sanata Sistem. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja dari aplikasi Apotek. Aplikasi Apotek ini adalah salah satu layanan dari Sanata Sistem. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita harus login terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk memasukkan username dan juga password. Lalu klik masuk. Ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi Apotek. Pada aplikasi Apotek ini, terdapat 4 bagian atau role seperti farmasi, persediaan, admin, dan juga laporan. Pertama-tama kita akan ke bagian farmasi. Bagian farmasi bertugas untuk melakukan transaksi jual beli obat. Di sini kita diminta untuk memulai clerk sebelum melakukan transaksi. Mengapa kita harus memulai clerk? Ini agar riwayat transaksi yang kita lakukan selama periode tertentu akan tercatat oleh sistem. Lalu di sini kita masukkan password yang kita gunakan saat login tadi. Lalu klik di sini untuk memulai transaksi. Ini adalah tampilan form untuk penjualan obat. Lalu untuk data resep pasien ini berhubungan dengan aplikasi klinik milik dokter. Nanti dokter akan mengirimkan datanya ke sini seperti data NRM, nama pasien, ataupun resepnya. Lalu ini adalah form untuk obatnya. Di sini terdapat 3 opsi, yaitu opsi racikan, dengan resep, ataupun administrasi. Jika memilih ketiga opsi tersebut atau salah satu, maka akan dikenakan biaya tambahan seperti biaya racikan, biaya resep, ataupun biaya administrasi. Lalu ini adalah untuk menu obatnya. Kalian dapat mengetikkannya di sini ataupun memilihnya melalui tombol pencarian ini. Di sini kita akan memilih sebagai contoh Asifar 200 mg. Oh iya, dan ini adalah tampilan untuk obatnya. Lalu kode barcode ini akan muncul kodenya setelah obat atau barang tersebut di-scan oleh alat scan. Lalu ini adalah kuantiti atau jumlahnya. Sebagai contoh kita akan membeli 5 buah. Lalu harga jual untuk satu barang atau obatnya itu Rp1.000. Lalu ini adalah diskon dalam bentuk persenan. Dan ini adalah diskon dalam bentuk rupiah. Ini adalah menu untuk dosisnya. Seperti ini. Lalu inilah menu untuk aturannya, seperti sudah makan ataupun sebelum makan. Dan ini adalah menu untuk jamnya. Misal dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Jika sudah, klik tambah. Kemudian inilah total harga yang harus dibayar oleh pasien. Jika sudah, klik simpan. Lalu ini adalah tampilan untuk form pembayaran obatnya. Di sini untuk pembayarannya dapat menggunakan tunai ataupun menggunakan metode pembayaran lainnya, seperti ditagihkan perusahaan, menggunakan kredit atau bond, ditagihkan BPJS, ataupun menggunakan beban rumah sakit, dan juga dapat menggunakan kartu kredit.
Lalu merchant ini adalah bank yang digunakan untuk kartu kredit nanti. Sebagai contoh di sini terdapat Bank Mandiri. Lalu kita di sini akan membayar secara tunai. Misal 10.000. Maka akan mendapatkan kembalian sebanyak Rp5.000. Jika sudah, klik simpan. Lalu oke. Kalian juga dapat mencetak pembayaran obat ini dengan cara klik cetak ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan ke menu pembayaran obat. Menu pembayaran obat ini berhubungan dengan menu sebelumnya, yaitu jika sudah bayar, maka datanya akan muncul di sini. Dan jika belum bayar, maka datanya akan muncul di sini. Sebagai contoh, kita akan membuat data obat baru. Klik di sini. Lalu pilih realisasi obat yang baru. Kemudian pilih obatnya, misalnya ini sebagai contoh. Misalnya 11.952. Kemudian tambah. Lalu simpan. Ini adalah menu untuk pembayaran obatnya. Sementara kita tidak akan membayarnya terlebih dahulu, karena ini akan berhubungan dengan menu selanjutnya, yaitu retur realisasi obat. Menu retur realisasi obat adalah menu yang digunakan jika pasien ingin mengembalikan obatnya, dengan syarat obat tersebut belum dibayar. Kemudian kita klik di sini untuk membuat retur baru. Kemudian kita pilih billing farmasinya. Lalu kita pilih yang paling atas. Yang paling atas menunjukkan data yang paling terbaru. Kemudian kita masukkan deskripsinya, misalnya retur obat. Lalu masukkan di sini berapa barang yang ingin diretur oleh pasien. Misalnya 3. Lalu klik simpan. Maka data yang barusan kita retur akan muncul di sini. Lalu kita akan kembali ke pembayaran obat. Inilah data pembayaran obat yang barusan kita lakukan, dan statusnya itu belum bayar. Klik di sini untuk membayar. Dan ini adalah jumlah atau harga obat yang dibeli oleh pasien. Yang tadi awalnya 5, kemudian diretur sebanyak 3 buah, maka pasiennya perlu membayar sebanyak 2 buah. Lalu kita bayar. Kemudian simpan. Kalian juga dapat mencetaknya dengan cara klik cetak ini. Selanjutnya kita akan ke menu stock of name. Menu stock of name ini digunakan jika barang atau obat di sistem tidak cocok dengan barang di gudang ya, ataupun barang fisiknya. Sebagai contoh, kita akan membuat stock of name baru. Lalu kita pilih kelompok jenisnya, misalnya semua ataupun alat kesehatan. Lalu klik di sini untuk menampilkan data barang. Lalu kita pilih salah satu barangnya, misalnya ini. Kemudian pilih. Di sistem terdapat barang atau obat sebanyak 6 buah, namun di fisik 0.
Jika ingin mencocokkannya, klik di sini. Misal di fisik itu ada 10, maka selisihnya itu akan muncul sini sebanyak 4 buah. Jika sudah, klik simpan. Kemudian kita akan kembali ke daftar stok omnim. Lalu akan muncul datanya sini, yaitu data yang belum diproses. Kemudian kita proses datanya dengan cara klik ini. Lalu jika sudah yakin cocok barang di sistem dan di fisik, klik simpan. Kemudian klik proses stok omnim ini. Lalu status datanya itu berubah menjadi sudah proses. Selanjutnya kita akan ke menu laporan. Dalam menu laporan ini terdapat menu untuk membuat laporan kartu gudang, laporan insentif obat dokter, laporan rekap stok, laporan stok omnim, laporan penerimaan pembelian, dan juga laporan nilai persediaan. Sebagai contoh, kita akan ke laporan stok omnim. Ini adalah tampilan untuk membuat laporan stok omnimnya. Misalnya kita di sini pilih misal dari periode 1 April sampai dengan 30 April 2022. Lalu kalian juga dapat mengekspornya ke PDF ataupun ke Excel. Jika sudah, klik ekspor. Maka akan mendownload sebuah file Excel. Lalu ini adalah tampilan untuk rekapan laporan stok omnim dari periode 1 April sampai dengan 30 April 2022. Laporannya seperti ini. Kemudian kita akan ke menu, yaitu menu terakhir, yaitu menu clerk. Menu clerk ini adalah menu yang digunakan saat ingin mengakhiri clerk. Klik di sini. Lalu ini adalah jumlah sisa yang tercatat sebanyak Rp22.000. Di sini kita masukkan juga sebanyak Rp22.000. Kemudian masukkan passwordnya juga di sini. Lalu pilih clock end. Dan inilah proses clock end sudah dilakukan. Sekian penjelasan bagian investasi. Selanjutnya kita akan ke bagian persediaan. Ini adalah tampilan untuk bagian persediaan. Bagian persediaan memiliki tugas untuk melakukan permintaan pembelian kepada supplier dan juga penerimaan barang dari supplier. Langsung saja kita ke menu transaksi ini. Klik di sini, lalu pilih permintaan pembelian. Di sini kita akan melakukan permintaan pembelian. Inilah tampilan untuk daftar permintaan pembelian. Kita akan membuat daftar permintaan pembelian yang baru. Klik di sini, kemudian tambah baru. Dan ini adalah tampilan untuk mengelola permintaan pembelian. Di sini kita pilih suppliernya, klik di sini. Misal kita memilih supplier KF ini,
Lalu pilih gudangnya, contoh yaitu Apotek Adi Husada. Kemudian pilih jenis pengadaannya, misalnya obat dan alat medis. Kemudian kita isi keterangannya. Lalu kita pilih barang yang ingin kita beli kepada supplier. Misal kita ingin membeli sabun sulfur ini, kemudian tambah lagi, lalu kemudian obat ini, lalu inilah menu untuk memesan barangnya. Klik 2 kali ini. Misal kita ingin memesan sebanyak 5 buah, lalu ini juga 5 buah. Kemudian akan mendapatkan total sebanyak Rp57.650. Dan jika sudah, klik simpan. Kalian juga dapat mencetaknya, lalu klik ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian jika barang sudah diterima dari supplier, kita ke menu penerimaan barang. Inilah data untuk kita menerima barang dari supplier. Kita realisasikan, klik di sini. Kemudian kita isi keterangan, misalnya penerimaan barang. Lalu kita bisa bayar itu menggunakan kredit, tunai, dan juga konsinyasi. Di sini kita akan membayar secara tunai. Kemudian nomor fakturnya yang sesuai dengan permintaan pembelian kita yang tadi. Sebagai contoh misalnya. Dan inilah menu jika terdapat PPN. Centang ini jika terdapat PPN, dan juga centang di sini. Jika tidak usah mencentang. Lalu inilah menu untuk ongkos kirimnya. Misal jika dikenakan ongkos kirim dari supplier. Dan juga inilah menu untuk potongan. Jika mendapatkan potongan oleh supplier. Kemudian jika sudah, klik simpan. Lalu kita kembali ke daftar penerima. Dan kita pilih realisasi ini. Ini adalah data yang sudah berhasil kita realisasikan. Lalu selanjutnya kita ke daftar jatuh tempo. Menu adalah menu untuk melihat daftar jatuh tempo. Jika kita membayar obatnya atau barangnya menggunakan kartu kredit, maka akan muncul datanya di sini. Kemudian misalnya jika sudah lunas, klik tandai lunas ini. Lalu selanjutnya kita akan ke menu amprahan. Inilah menu untuk membuat amprahan. Amprahan yaitu mengirim stok dari gudang satu ke gudang yang lainnya. Misal kita ingin membuat amprahan baru. Klik di sini, lalu tambah baru. Kemudian kita pilih section asalnya, misalnya praktek. Section asal ini adalah gudang yang menerima barang dari section tujuan. Kemudian misalnya kita isi keterangannya. Lalu pilih tambah barang. Kita pilih barang yang ingin kita kirim ke gudang yang lain. Misalnya kita akan mengirim sabun ini. Lalu kita klik simpan.
Kemudian kita akan ke menu mutasi barang. Mutasi barang adalah menu yang digunakan saat kita memutasikan barang yang dikirim oleh gudang lainnya. Ini adalah data perahan yang barusan kita buat. Kemudian kita realisasikan. Lalu kita isi keterangannya di sini, misalnya lalu berapa jumlah mutasinya, klik di sini. Jika sudah, klik simpan. Kemudian kita ke menu retur mutasi. Menu retur mutasi ini adalah menu yang digunakan untuk meretur mutasi barang. Jika kita ingin membuat retur yang baru, kita klik di sini, tambah baru. Lalu kita ke menu stock of name. Menu stock of name ini sama seperti stock of name yang terdapat pada bagian farmasi. Sebagai contoh, kita akan membuat baru. Klik di sini. Lalu kita pilih gudangnya, misalnya Apotek Adi Husada. Lalu kelompok jenisnya, misalnya krim. Lalu pilih barangnya, misalnya ini. Dan menu stock of name ini adalah menu yang digunakan jika barang di sistem itu tidak cocok dengan jumlah barang di fisiknya atau di gudang. Misalnya di sistem ini 0, namun di fisik itu terdapat 10. Kemudian jika sudah, klik simpan. Lalu kita kembali ke daftar stock of name. Ini adalah data yang barusan kita buat, yaitu statusnya itu belum proses. Kita klik perbarui, kemudian pilih proses stock of name. Sukses. Selanjutnya kita ke menu referensi. Menu referensi untuk paket barang adalah paket barang yang berisi obat-obat tertentu. Misal kita ingin membuat paket baru, kita klik di sini, tambah baru. Kita buat nama paketnya, misalnya paket coba. Lalu isi keterangannya. Lalu pilih barang-barang yang termasuk dalam paket ini. Misalnya ini. Dan juga ini. Kemudian jika sudah, klik simpan. Lalu kita ke menu kategori barang. Ini adalah menu untuk membuat kategori barang. Misalnya ingin membuat kategori baru, kita klik sini, tambah baru. Lalu kita masukkan kodenya, kemudian kategorinya. Lalu jika sudah, klik submit. Selanjutnya kita ke menu kelas barang. Inilah menu untuk membuat kelas barang. Misalnya barang anti dehidrasi, kelas barang alat kesehatan, dan lain-lainnya. Jika ingin membuat kelas barang yang baru, klik di sini, lalu tambah baru. Masukkan kodenya, lalu nama kelasnya, lalu pilih kategorinya. Lalu jika ada subkategorinya, pilih di sini. Kemudian jika sudah, klik submit. Selanjutnya kita ke menu golongan barang.
Menu golongan barang ini adalah untuk membuat golongan barangnya. Misal terdapat golongan narkotika, golongan generik, dan juga golongan vaksin. Jika ingin membuat golongan baru, pilih di sini tambah baru. Kemudian masukkan nama golongan yang baru. Lalu kita ke menu jenis barang. Menu jenis barang inilah menu untuk membuat jenis-jenis barang yang baru. Misalnya kita ingin membuat jenis barang yang baru, kita klik di sini, lalu pilih tambah baru. Masukkan jenisnya apa, jenis yang baru, lalu gudangnya apa, kemudian pilih kelompoknya, misalnya obat ataupun kelompok umum, pilih pengadaannya, misalnya obat dan alat medis, laboratorium, dan ronjen. Lalu masukkan ID akun pembeliannya, kemudian akun mutasinya. Namun jika mutasinya tidak ada, dapat mencentang ini. Kemudian jika datanya sudah lengkap, klik submit. Lalu selanjutnya kita ke menu satuan barang. Menu satuan barang inilah untuk membuat satuan barang, misalnya krim, botol, ataupun bungkus. Jika ingin membuat satuan barang yang baru, kita klik di sini, lalu tambah baru. Masukkan kodenya, lalu masukkan nama satuannya. Kemudian jika sudah, klik submit. Lalu selanjutnya kita ke menu supplier barang. Ini adalah daftar barang-barang yang dimiliki oleh supplier. Jika ingin membuat daftar bank yang baru, kita klik di sini, tambah baru. Masukkan data barangnya, kemudian suppliernya, lalu harga belinya, lalu tanggal belinya, kemudian jika kerjasama, jika iya, centang ini, kemudian masukkan minimum ordernya dan juga minimum stoknya. Kemudian jika sudah, klik submit ini. Lalu kita ke stok barang lokasi. Stok barang lokasi ini adalah daftar-daftar barang yang terdapat pada lokasi tertentu. Misalnya barang ini terdapat pada apotek Adi Husada, dan juga obat ini terdapat juga pada praktek dokter Adi Husada. Lalu selanjutnya kita ke menu gudang. Inilah menu untuk melihat daftar gudang. Jika ingin membuat daftar gudang yang baru, klik di sini, lalu tambah baru. Masukkan kodenya, lalu pilih nama gudang. Jika sudah lengkap, klik submit. Lalu kita ke tutup buku stok. Tutup buku stok ini adalah untuk melihat laporan selama periode tertentu. Misalnya dari periode 3 bulan Maret sampai dengan bulan April. Lalu jika sudah, klik proses ini. Lalu selanjutnya kita ke menu laporan. Di menu laporan terdapat laporan untuk penerimaan pembelian, nilai persediaan, laporan untuk mutasi barang, dan juga laporan untuk retur mutasi barang. Sebagai contoh, kita akan melihat laporan penerimaan pembelian. Di sini kalian dapat memilihnya per supplier ataupun semua supplier. Kemudian selama periode tertentu, misalnya dari 1 April sampai dengan 30 April. Lalu sectionnya itu, kemudian tipe bayarnya bisa semua. Lalu kita bisa mengekspornya itu ke Excel ataupun ke PDF. Jika sudah, klik ekspor. Lalu kita akan mendownload sebuah file Excel. Lalu ini adalah tampilan untuk laporan penerimaan pembelian
selama periode 1 April sampai dengan 30 April. Seperti ini. Terdapat nomornya, kemudian tanggalnya. Lalu sekian penjelasan alur kerja dari bagian persediaan. Selanjutnya kita akan ke bagian admin. Ini adalah tampilan untuk bagian admin. Seperti ini. Bagian admin memiliki tugas untuk menambah vendor. Vendor itu seperti dokter ataupun supplier, dan juga dapat menambah user. Nanti user tersebut akan memiliki role seperti persediaan ataupun sebagai farmasi. Lalu selanjutnya kita akan ke menu vendor. Ini adalah menu untuk melihat daftar vendor. Seperti ini ada dokter dan juga supplier. Contoh, kita akan membuat vendor yang baru. Klik di sini. Di sini masukkan kodenya. Dok untuk kode dokter. Misalnya seperti ini. Lalu namanya dokter coba misalnya. Lalu untuk kategorinya misalnya dokter umum. Kemudian spesialisnya misalnya spesialis umum. Dan juga subspesialis jika ada. Lalu di sini adalah honor defaultnya misalnya berapa persen. Lalu pajaknya itu berapa persen. Kemudian THT ini berapa persen. Lalu saldo awal honornya, kemudian tanggal saldo awal honornya itu berapa, lalu NPWP-nya itu yaitu nomor pajak, kemudian pembayaran hutang itu dengan apa misalnya, lalu kelompok honornya itu apa, lalu inilah alamat tempat tinggal dokternya, kemudian nomor teleponnya, dan juga tanggal lahir dokternya. Kemudian ini adalah opsinya. Jika sudah, klik simpan. Itu adalah cara untuk membuat vendor baru, seperti dokter ataupun supplier. Kode dok untuk dokter dan kode sub untuk supplier. Kemudian kita ke menu spesialis. Ini adalah menu untuk membuat daftar spesialis. Misal kita ingin membuat spesialis baru, kita klik di sini. Lalu masukkan kodenya dan juga nama spesialisnya. Kemudian jika sudah, klik simpan di sini. Lalu selanjutnya kita ke menu kategori vendor. Menu inilah untuk membuat daftar kategori. Misal seperti kategori supplier obat ataupun dokter umum. Jika ingin membuat kategori vendor yang baru, klik di sini, tambah baru. Kemudian masukkan nama kategori vendor yang baru. Untuk kode di sini akan terisi otomatis. Lalu kita akan ke menu merchant. Menu merchant adalah bank yang dapat digunakan untuk pembayaran secara kartu kredit. Misal jika kita menambah merchant yang baru, klik di sini, tambah baru. Kemudian masukkan kodenya, misalnya apa, lalu nama banknya, kemudian opsinya. Jika ada charge tambahan, klik centang ini, kemudian masukkan berapa charge tambahannya itu, kemudian berapa diskonnya itu. Jika sudah lengkap, klik simpan ini. Lalu selanjutnya kita ke referensi. Referensi barang ini adalah untuk membuat daftar barang seperti obat-obat itu. Jika ingin membuat obat yang baru, klik di sini, tambah baru.
Sini pilih kelompoknya. Ini terdapat 4 data, yaitu data general secara umum, kemudian rinciannya, lokasinya dan juga paketnya. Sini rinciannya, kemudian lokasinya, lalu paketnya. Selanjutnya kita ke grading obat atau pengelompokan obat. Misalnya jika tipe pasiennya itu umum dan tidak memiliki KTP, maka setiap pembelian untuk obat keras dikenakan biaya tambahan sebanyak 30%. Lalu jika pasien itu umum juga namun tidak memiliki KTP, lalu untuk pembelian obat bebas, maka hanya akan dikenakan sebanyak 20% saja. Lalu kita ke grup grading. Inilah menu untuk membuat kelompok grading. Seperti tadi, misalnya ada obat bebas dan obat keras. Jika ingin membuat kelompok grading yang baru, kita klik di sini, kemudian tambah baru. Masukkan nama kelompok grading yang baru. Jika sudah, klik submit. Kemudian kita ke menu setup author user. Inilah menu untuk menambah user. Sebagai contoh, kita akan membuat daftar user yang baru. Klik di sini, kemudian tambah baru. Masukkan username-nya, misalnya username coba, kemudian namanya coba, nickname juga coba, lalu passwordnya juga, dan juga role-nya. Misal user ini akan mempunyai tugas sebagai farmasi, klik di sini, lalu simpan. Maka datanya akan muncul di sini. Jika sudah, selanjutnya kita ke menu laporan. Laporan rekap transaksi. Inilah menu untuk melihat laporan transaksi obat selama periode tertentu. Kita harus melihat tipenya itu detail ataupun summary, lalu pilihannya per klub ataupun semuanya, lalu tanggalnya, misalnya dari 1 April sampai 30 April. Lalu kita bisa mengekspor laporannya ke Excel ataupun ke PDF. Jika sudah, klik ekspor. Maka akan mendownload sebuah file Excel laporan rekap transaksi. Ini adalah tampilan untuk laporan rekap transaksi dari periode 1 April sampai dengan 30 April 2022. Tampilannya seperti ini. Dan sekian penjelasan bagian admin. Selanjutnya kita ke bagian terakhir, yaitu bagian laporan. Ini adalah tampilan untuk bagian laporan. Bagian laporan dapat membuat laporan untuk rekap transaksi, laporan laba rugi, laporan nilai persediaan, laporan mutasi barang, laporan retur mutasi barang, dan juga laporan daftar bond. Sebagai contoh, kita akan melihat laporan nilai persediaan. Tampilannya seperti ini. Bisa kita pilih laporan nilai persediaan tanggal 1 April. Lalu section tujuannya apotek Adi Husada. Lalu kelompoknya obat ataupun umum, kita pilih obat. Kemudian kita bisa mengekspor laporannya itu ke Excel ataupun ke PDF. Jika sudah, klik ekspor. Lalu ini adalah tampilan untuk laporan nilai persediaan tanggal 1 April 2022. Tampilannya itu seperti ini. Ini terlihat berapa nilai persediaannya. Oke, sekian penjelasan dari bagian laporan.
Sekian video penjelasan alur kerja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.